Ini adalah Billionaire Mondays. Setiap hari Senin kami akan memperkenalkan Anda dengan miliarder lainnya. Hari ini, kami akan membahas 15 hal yang tidak Anda ketahui tentang Michael S. Dell. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Halo Aluxar, hari ini kami menghadirkan seorang pengusaha hebat yang memulai bisnis bernilai miliaran dolar dari kamar asramanya dengan investasi minimal. Namanya Michael S. Dell dan dia adalah pendiri Dell Technologies. Michael Dell dibesarkan dalam keluarga yang mengajarkannya nilai uang dan cara menginvestasikannya. Ibunya adalah seorang pialang saham dan ayahnya seorang dokter gigi. Meski begitu, dia keluar dari perguruan tinggi untuk mengejar karir bisnis dan mendapatkan lebih banyak uang. Dan bisa dikatakan bahwa itu berhasil baginya. Pada usia 20 tahun, dia mendaftarkan Dell Computer Corporation. Dan pada usia 27 tahun, dia dinominasikan sebagai CEO termuda oleh majalah Forbes. Sisanya adalah sejarah seperti yang kita ketahui. Dell masih menjadi salah satu produsen komputer terbesar dan salah satu perusahaan terbesar di AS. Jika Anda baru di sini, selamat datang. Pastikan untuk berlangganan dan mengikuti kami di Instagram di Alux. Sekarang mari kita lihat kehidupannya, pelajarannya, dan kesuksesannya untuk melihat apa yang dapat kita pelajari dan bagaimana kita dapat meniru model bisnis orang terkaya ke-39 di dunia, Michael S. Dell. Nomor 1, dia membeli stasiun TV kecil di seluruh negeri. Michael Dell berkecimpung di industri perangkat keras. Apa keuntungan yang bisa dia dapatkan dari stasiun TV? Itulah pertanyaan yang dimiliki semua orang. Dan inilah jawaban cerdasnya. Pemerintah federal mematikan beberapa stasiun TV siarannya untuk mengosongkan ruang bagi sinyal siaran yang dibutuhkan oleh pengguna ponsel pintar untuk memutar video, menjalankan aplikasi, dan melakukan panggilan. Michael Dell melihat peluang kecil ini dan membeli beberapa stasiun TV tersebut. Dia kemudian akan menjualnya ke FCC yang kemudian akan menjualnya ke AT&T, Verizon, dan penyedia lainnya. Beberapa berspekulasi bahwa dia dapat menghasilkan hingga $1 hingga $4 miliar dari penjualan ini. Nomor 2, dia memulai MSD Capital untuk mengelola kekayaan keluarganya. Michael Dell adalah orang yang cerdas dan dia tahu bahwa menjalankan bisnis dan mengurus kekayaan keluarga adalah dua pekerjaan penuh waktu. Beberapa tahun lalu, ia mendirikan MSD Capital, sebuah perusahaan yang mengelola uangnya dengan menginvestasikan uangnya di berbagai perusahaan rintisan dan saham. Ini berarti kekayaannya terus bertambah setiap hari melalui investasi yang cerdas. Beberapa investasinya adalah IHOP, Applebee's, Phillips Van Houston, perusahaan pengeboran minyak lepas pantai, Independence Contract Drilling, atau perusahaan rintisan seperti perusahaan perangkat lunak SDM Gusto. Melalui MSD Capital, Michael memiliki jutaan dolar dalam bentuk real estate di Hawaii, Meksiko, dan California. Ketiga, ia menyumbangkan lebih dari $1,5 miliar untuk amal. Michael tidak tumbuh dalam keluarga kelas bawah yang harus berjuang untuk meraih kesuksesan. Ia digigit oleh virus kewirausahaan sejak usia muda. Namun, seperti miliarder manapun, ia memahami bahwa memberi kembali berarti lebih dari itu. Sejauh ini, ia telah menyumbangkan lebih dari $1,5 miliar untuk amal dan nos yang memerangi kemiskinan. Bersama istrinya Susan, mereka memiliki yayasan yang menjadi wadah bagi tindakan filantropi mereka untuk bertahan hidup. Tujuan mereka adalah menyediakan akses ke pendidikan, makanan, dan teknologi bagi mereka yang membutuhkan di AS, Texas, Afrika, dan India. This viral magic mop cleans like magic, and it's flying off e-commerce shelves. New shoppers get an extra $40 coupon. Enjoy free shipping on your first order, limited time. Afrika, dan India. Nomor 4, dia menghasilkan $50.000 hingga $80.000 dari kamar asramanya. Michael adalah anak yang cerdas, dan dia jauh lebih maju dari zamannya. Dia mulai mengambil pekerjaan sampingan saat remaja dan dengan uang yang dia hasilkan, dia menginvestasikannya dalam bentuk saham dan logam mulia. Dia mendapatkan komputer pertamanya pada usia 7 tahun dan beberapa tahun kemudian dia mendapatkan Apple II yang dengan cepat dia bongkar untuk melihat cara kerjanya. Selama tahun pertamanya di perguruan tinggi, dia menghasilkan lebih banyak uang daripada gurunya. Jadi dia menggunakan itu untuk meyakinkan orang tuanya bahwa perguruan tinggi bukan untuknya. Saat itu, perusahaannya yang baru didirikan, Peaches Limited, menghasilkan antara $50.000 hingga $80.000 dalam penjualan, dan dia baru berusia 19 tahun.
Nomor 5, kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 28,4 miliar. Karena dia menghasilkan uang sejak usia muda, Michael tahu cara berinvestasi dan cara membuat kesepakatan. Dell sekarang menjadi perusahaan publik dan dia salah satu orang terkaya di dunia. Kekayaan bersihnya diperkirakan sekitar 28,4 miliar. Yang awalnya hanya investasi kecil, hanya $1.000, berubah menjadi perusahaan besar yang menghasilkan pendapatan $80 miliar per tahun. Michael Dell saat ini telah menikah selama 29 tahun, memiliki 4 anak, dan masih tinggal di Austin, Texas, tempat ia menikmati gaya hidup miliarder, tetapi lebih banyak lagi yang akan dibahas nanti. Nomor 6, Dell didenda $100 juta karena penipuan. Tidak ada perusahaan yang aman dari denda dan skandal. Beberapa tahun lalu, Dell dituduh menyesatkan investor dengan menggunakan uang yang diterima perusahaan dari pembuat chip Intel untuk menggelembungkan laporan laba kuartalannya. Intel membayar uang tersebut kepada Dell menggunakan potongan harga untuk menjamin fidelity, tetapi ternyata Dell menggunakan pemasok kedua, AMD, dan ketika Intel mengetahuinya, mereka memangkas tarif. Dan saat itulah masalah keuangan Dell muncul ke permukaan. Karena mereka menggunakan uang dari Intel untuk memenuhi estimasi laba per saham, mereka didenda $100 juta. Itu harga yang kecil untuk dibayar karena Intel membayar Dell sekitar $4,3 miliar selama periode 3 tahun. Nomor 7, beberapa tahun lalu, ia menyarankan Apple untuk menutup perusahaan. Tidak ada yang lebih buruk daripada mengatakan sesuatu di depan umum dan kemudian disalahartikan. Itu pernah terjadi pada Michael Dell 14 tahun lalu ketika ia mengatakan bahwa Apple harus menutup perusahaan dan menjual kembali sahamnya kepada para pemegang saham. Sayangnya baginya, hingga hari ini, orang-orang belum melupakan pernyataan ini. Pada dasarnya, saat itu, saham Apple berada di titik terendah $16. Dan ia ditanya apa yang akan ia lakukan jika ia menjadi CEO. Karena jawabannya yang keras, orang-orang telah mengamati kinerja kedua perusahaan di pasar saham. Dan ketika Apple mencapai tonggak sejarah triliunan dolar, mereka malah menjelek-jelekannya. Nomor 8, mereka akan melantai di bursa 2 kali. Melantai di bursa adalah hal yang besar dan dapat mendorong perusahaan Anda ke bulan secara finansial. Ketika Michael menganggap bahwa berada di perusahaan swasta terlalu sulit, mereka memutuskan untuk go public pada tahun 1988. Lucunya, pada tahun 2013, Dell memutuskan untuk go private dan membeli kembali perusahaan tersebut seharga $24,4 miliar. Dan rumor mengatakan mereka berencana untuk go public lagi tahun ini. Sekarang, orang-orang bertanya-tanya apakah mereka akan melakukan langkah itu sekali lagi dan mengulangi siklusnya. Nomor 9, ia menghabiskan $2,7 juta per tahun untuk keamanan keluarganya. Tidak ada yang lebih penting daripada merasa aman, terutama ketika Anda adalah orang publik dan keluarga Anda bisa dalam bahaya. Selebriti dan miliarder menghabiskan banyak uang setiap tahun untuk keamanan, dan Michael Dell adalah salah satu dari orang-orang itu. Ia menghabiskan sekitar $2,7 juta untuk menjaga keamanan keluarganya. Namun, ada harga lain yang juga harus dibayar oleh para anggota. Kurangi media sosial. Ketika Anda memposting 24/7 apa yang Anda lakukan dan kemana Anda pergi, lebih mudah bagi pencuri untuk memilih rumah Anda sebagai target mereka. Dan Michael Dell memiliki beberapa properti yang bisa mereka pilih. Nomor 10, ia memiliki penthouse senilai $100 juta di Manhattan dan banyak aset lainnya. Setelah seumur hidup bekerja dan berinvestasi, gaya hidup borjuis kecil lebih dari sekadar diterima. Michael adalah salah satu miliarder yang suka memiliki rumah di setiap tempat yang ia kunjungi lebih dari seminggu. Oleh karena itu, ia memiliki beberapa properti, mobil sport mewah, pesawat pribadi, dan koleksi barang antik. Pembelian paling mewah adalah penthouse Manhattan senilai $100 juta, properti 7 kamar tidur senilai $73 juta di Hawaii, dan penthouse 4 musim senilai $40 juta di Boston. Bersamaan dengan itu, kami menghitung sekitar 3 mobil mewah dan pesawat pribadi Boeing Dreamliner 787. Michael Dell tidak takut menghabiskan sedikit uang untuk kenyamanannya. Dan Aluxer, jika ini memicu selera Anda untuk kemewahan yang mahal, kami punya video hebat lainnya untuk Anda. 10 kemewahan termahal di dunia. Klik saja di pojok kanan atas untuk melihatnya. Nomor 11, anak-anaknya mengikuti jejaknya.
Michael memiliki 4 orang anak dan mereka tampaknya mengikuti jejaknya dalam berwirausaha. Putranya, Zachary Dell, memulai situs web kencan daring untuk mahasiswa bernama Thread. Dan salah satu putrinya, Alexa, adalah ahli strategi pengembangan merek dan bisnis untuk Bumble. Mereka semua kuliah di universitas swasta Ivy League dan telah berkecimpung di dunia bisnis dan kewirausahaan. Mereka belum meluncurkan sesuatu yang besar, tetapi tampaknya Apple tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nomor 12. Pada tahun 1996, Dell mulai memesan secara daring. Apa yang Anda lakukan pada tahun 1996? Sementara beberapa orang menonton kartun atau belajar matematika, Dell sudah lebih maju dari zamannya dan memutuskan untuk membuat situs web untuk tujuan pemasaran. Mereka menerima pesanan daring dan kemudian membuat iklan TV yang mempromosikan situs web dan penjualan daring mereka. Dengan teknik ini, mereka hadir di mana-mana untuk klien mereka, menunjukkan kepada mereka betapa mudahnya berbisnis dengan mereka. Seiring berjalannya waktu, Dell mulai menggunakan situs web mereka untuk persediaan mereka juga. Inilah sebabnya mereka masih berbisnis 20 tahun kemudian. Nomor 13. Ia tidak yakin AI akan mengambil alih industri teknologi. Tren terbaru dalam industri teknologi adalah AI dan AR. Keduanya akan mengambil alih tidak hanya industri, tetapi juga menggantikan sebagian besar manusia yang ada di dalamnya. Dikatakan bahwa robot akan mengambil alih pekerjaan manusia di berbagai industri karena beberapa telah melakukannya. Michael Dell sangat yakin bahwa ini tidak akan terjadi karena mereka tidak memiliki otak yang kompleks seperti kita. Kita harus menunggu dan melihat apakah ia benar atau tidak. Tetapi karena ia bekerja di industri ini, menarik untuk melihat bahwa ia tidak pro-robot. Nomor 14. Ia menginvestasikan $1 miliar ke Internet of Things. Michael Dell adalah pendukung setia teknologi dan internet. Ia dengan cepat menjadi bagian dari World Wide Web dan sekarang ingin merangkul Internet of Things. Ia mengumumkan bahwa selama 3 tahun, Dell akan menginvestasikan $1 miliar untuk menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak guna membantu mengelola miliaran perangkat yang terhubung ke web. Dell pernah menjadi salah satu produsen komputer terbesar, tetapi kapal itu telah berlayar bagi mereka dalam 2 dekade terakhir. Mereka sekarang lebih merupakan produk korporat seperti server penyimpanan dan perangkat lunak keamanan. Jadi, mereka mencoba menjangkau audiens yang lebih muda dan lebih luas. Nomor 15. Dell digunakan oleh diktator Korea Utara. It's just the way we were born there. Either you die or you survive. Yeah, man, wow. Nomor 15. Dell digunakan oleh diktator Korea Utara. Dukungan dari selebritas selalu disambut baik, tetapi ketika mereka menjadi diktator, itu sedikit mengubah keadaan. Sumber mengatakan bahwa Kim Jong-un adalah pengguna Dell, dan banyak gambar telah muncul yang menggambarkannya di sekitar komputer Dell. Namun, perusahaan atau Michael Dell tidak dapat berbuat apa-apa, terutama karena mereka dapat membeli produknya dari China atau negara lain. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah PR yang buruk untuk merek tersebut, tetapi ini juga menunjukkan bahwa beberapa negara terbesar memilih Dell, bukan Apple atau pesaing lainnya. Pada akhirnya, itu tergantung pada perspektif Anda. Dengan kepergian Steve Jobs dan Bill Gates yang hampir pensiun, tampaknya Michael Dell adalah orang teknologi terakhir yang bertahan di industri PC. Dia masih bekerja dan masih bersemangat untuk membuat perusahaannya besar. Jika dia terus bekerja dengan baik, Dell akan menjadi hebat. Dan karena Anda telah mengikuti kami hingga akhir, kami punya satu fakta bonus lagi untuk Anda. Nomor 16. Komputer termahal di dunia berharga $1 juta. Berapa harga yang Anda rasa pantas untuk laptop atau komputer? $1.000? $10.000? Apakah Anda menginginkannya yang berlapis emas dengan berlian atau hanya chip yang bagus dan performa yang hebat? Nah, jika Anda menginginkan keduanya, Anda perlu mengeluarkan $1 juta. Komputer termahal di dunia adalah laptop Lenovo seharga $1 juta. Dari segi desain, laptop ini terlihat seperti tas kerja yang mahal, tetapi performanya cukup baik. Mereka juga menambahkan titik berlian dan tombol daya berlapis berlian untuk pengalaman yang mewah. Namun, apakah menurut Anda laptop ini pantas dengan harga seperti ini? Kami tidak tahu. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxar. Pastikan untuk menyukai dan berlangganan agar Anda tidak pernah melewatkan video lainnya. Kami juga memiliki